Let me introduce myself. My name is Juwita Maharani, majoring in accounting with NPM 25412061. In this video, I will explain one of the important topics in economics and business mathematics, the demand function and the supply function. These two concepts are the foundation of economics analysis used to understand customer and producer behavior and how price and quantities of goods relate to each other in a market. Dalam dunia ekonomi, permintaan atau demand dan penawaran atau supply merupakan dua kekuatan utama yang menentukan bagaimana harga terbentuk di suatu pasar. Kedua konsep ini saling berhubungan dalam mengatur aktivitas ekonomi antara konsumen dan produsen. Permintaan menggambarkan perilaku konsumen, sedangkan penawaran mencerminkan perilaku produsen. Dalam matematika ekonomi, hubungan antara harga dan jumlah barang ini seringkali digambarkan dalam bentuk fungsi linier. Menurut Joseph Bintang Kalangi pada tahun 2024, fungsi permintaan menunjukkan hubungan matematis antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen pada suatu periode tertentu. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bersifat negatif atau berbanding terbalik. Artinya, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Bentuk umum fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. Dengan keterangan, QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah jumlah barang yang diminta saat harga sama dengan 0, B adalah koefisien perubahan harga atau menunjukkan seberapa besar pengaruh harga terhadap permintaan. Sebagai contoh, misalnya fungsi permintaan suatu produk adalah QD sama dengan 100 min 5P. QD sama dengan 100 min 5, P-nya adalah 10, jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Artinya, ketika harga suatu barang adalah Rp10.000, maka konsumen akan membeli sebanyak 50 unit barang. Ini menggambarkan bahwa harga dan jumlah permintaan selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Berikut adalah contoh sistem koordinat kartesiusnya. Jadi, dengan harga 20.000, jumlah barang yang diminta adalah 72 barang. Fungsi permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Ada berbagai faktor lain yang ikut menentukan besar kecilnya jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Yang pertama, harga barang atau jasa. Semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta dan sebaliknya. Yang kedua, harga barang lainnya. Barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap mempengaruhi permintaan. Misalnya, jika harga kopi naik, maka permintaan teh bisa meningkat karena dianggap sebagai barang pengganti. Yang ketiga, besaran pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuan membeli barang dan jasa. Keempat, pendistribusian pendapatan. Jika pendapatan masyarakat merata, maka permintaan barang secara umum akan meningkat. Kelima, model atau selera masyarakat. Selera yang berubah karena tren, budaya, atau gaya hidup baru bisa menggeser pola konsumsi masyarakat. Keenam, ekspektasi di masa depan. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli sekarang. Sebaliknya, jika harga diprediksi turun, pembelian bisa ditunda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Menurut Joseph Bintang Kalangi, pada tahun 2024, fungsi penawaran menunjukkan hubungan matematis antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang tersedia ditawarkan oleh produsen pada suatu periode tertentu. Hubungannya positif atau searah, artinya ketika harga naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang ke pasar. Bentuk umum fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BPS. Keterangannya adalah
QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. PS adalah harga barang yang ditawarkan. A dan B adalah konstanta. Berikut adalah contoh soal fungsi penawaran. Diketahui, fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 20 plus 4 PS. Jika harga barang PS adalah 15, maka jumlah barang ditawarkan adalah berikut penyelesaiannya. QS sama dengan 20 plus 4 dikali 15. QS sama dengan 20 plus 60, jadi hasilnya adalah 80. Jadi, jumlah barang yang ditawarkan adalah 80 unit. Ketika harga sebesar Rp15.000, produsen bersedia menawarkan 80 unit barang ke pasar. Jika harga meningkat, penawaran juga akan meningkat karena produsen ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berikut adalah sistem koordinat kartesiusnya. Jadi, dengan harga Rp15.000, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 80. Selain harga, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi terhadap penawaran. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga naik, produsen akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Kedua, banyaknya penjual atau produksi. Jika jumlah produsen bertambah, maka total barang di pasar juga akan meningkat. Ketiga, bencana alam. Bencana alam dapat menghambat proses produksi dan mengurangi jumlah barang yang tersedia. Keempat, harga barang pengganti. Jika barang lain lebih menguntungkan, produsen bisa beralih ke produksi barang tersebut. Kelima, biaya produksi. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi sangat mempengaruhi jumlah barang yang mampu diproduksi. Keenam, kemajuan teknologi. Teknologi modern meningkatkan efisiensi dan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Ketujuh, besaran pajak. Pajak tinggi dapat menambah biaya produksi sehingga menurunkan suatu penawaran. Kedelapan, perkiraan harga di masa mendatang. Jika harga diperkirakan naik, produsen mungkin menahan stok untuk dijual nantinya. Kesembilan, kebijakan pemerintah. Subsidi, impor, ekspor, dan regulasi lain dapat meningkatkan atau menurunkan penawaran suatu barang. Dan ke-10, situasi politik. Stabilitas politik dan keamanan nasional berpengaruh besar terhadap kegiatan produksi dan distribusi suatu barang. Berikut adalah perbandingan antara permintaan dan penawaran. Yang pertama, menurut bentuk umum. Bentuk umum permintaan adalah QD sama dengan A-BP. Sedangkan bentuk umum penawaran adalah QS sama dengan A plus BP. Yang kedua, hubungan dengan harga. Hubungan dengan harga, fungsi permintaan berhubungan negatif, sedangkan fungsi penawaran berhubungan positif. Yang ketiga, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi fungsi permintaan adalah konsumen, sedangkan pelaku ekonomi fungsi penawaran adalah produsen. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan fungsi permintaan adalah mengetahui perilaku pembeli, sedangkan tujuan fungsi penawaran adalah mengetahui perilaku penjual. Faktor utama fungsi permintaan adalah harga, pendapatan, dan selera. Sedangkan faktor utama penawaran adalah harga, biaya, dan teknologi. Dua fungsi ini berlawanan arah, namun saling melengkapi satu sama lain dalam menentukan dinamika pasar. Sebagai kesimpulan, fungsi permintaan adalah jumlah barang yang diminta berubah berlawanan arah dengan harga. Fungsi penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan berubah searah dengan harga. Keduanya penting dalam pengambilan keputusan bisnis, perencanaan produksi, dan strategi harga. Hukum permintaan adalah, bila harga naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Dan sebaliknya,
Apabila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Hukum penawaran adalah jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan ikut meningkat. Keduanya sangat penting dalam matematika bisnis karena membantu perusahaan dan pelaku ekonomi memahami perilaku pasar, mengambil keputusan produksi, serta merencanakan strategi harga yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, perusahaan dapat bertindak lebih rasional dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. That concludes our discussion of the demand function and the supply function in business mathematics based on reference by Joseph Bintangkalani 2024. Hopefully, this material helps you understand the basics of economic theory in a more mathematical and applicable way. See you in the next video!